Halo teman-teman praktikan Sistem Produksi Terintegrasi 2026. Selamat datang di modul 1 Produk Design. Pada modul ini kita akan mulai masuk ke tahap awal perancangan produk yang nantinya akan menjadi fondasi untuk modul-modul selanjutnya. Di dalam modul ini, desain produk didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan produk baru dan memiliki berbagai karakteristik yang mendukung produk, seperti menarik, kuat, dan memiliki ciri khas tertentu, sehingga membuat konsumen merasa tertarik terhadap produk tersebut. Yang artinya, produk yang praktikan rancang bukan hanya sekedar unik, tetapi juga mempunyai alasan yang kuat kenapa produk itu perlu dibuat dan digunakan. Kemudian ini adalah data-data yang perlu dipersiapkan sebelum masuk ke praktikum modul 1. Data pertama yang harus praktikan siapkan adalah desain 3D produk menggunakan AutoCAD yang menampilkan keseluruhan bentuk dari produk yang dirancang, mulai dari tampak depan, belakang, samping kiri, samping kanan, beserta tampak atas dan tampak bawah, beserta ukurannya. Yang kedua, setelah mempunyai gambaran produk, langkah berikutnya adalah menentukan kebutuhan pengguna melalui kuesioner dengan 100 responden. Pada tahap ini, praktikan diminta untuk menentukan 5 atribut produk. Untuk menentukan atribut ini, perlu diperhatikan konsep loss of quality. Kita mengenal dua hal yang utama, yaitu what and how. What ini menggambarkan apa yang diinginkan oleh pengguna, misal produk yang mudah dibawa, dipindahkan, disimpan, atau dapat disebut dengan portabilitas. Sementara itu, How menjelaskan bagaimana keinginan tersebut dapat diwujudkan secara teknis oleh produk yang dirancang. Sebagai contoh, jika wattnya adalah portabilitas, maka How-nya bisa berupa berat produk yang dapat diukur dalam satuan kilogram. Kemudian, setelah menentukan atribut, praktikan membuat 10 pertanyaan yang mewakili 5 atribut, sehingga satu atribut memiliki 2 pertanyaan dalam kuesioner yang memiliki jawaban dalam bentuk skala Likert 1-5. Data yang ketiga yaitu bahan baku yang dibutuhkan. Pada bagian ini, praktikan membuat rancangan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat produk yang dirancang untuk penyusunan bill of material. Data yang keempat yaitu bill of material. Setelah menentukan bahan baku yang digunakan, klasifikasikan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat bagian per bagian pada produk yang dirancang dengan ketentuan hanya 2 level saja seperti contoh yang telah ditampilkan. Dan yang kelima yaitu data waktu proses pembuatan. Setelah itu, praktikan dapat membuat estimasi waktu proses pembuatan dari masing-masing kegiatan per bagian dalam satuan menit. Estimasi ini yang dinilai bukan seberapa cepat atau lambatnya, tapi alur proses dan waktunya yang masuk akal dan logis sesuai produk yang kalian rancang. Dari kelima data-data yang diperlukan ini, yang belum diasistensikan adalah data kuesioner. Oleh karena itu, setelah mendapatkan ACC dari aslep masing-masing map, maka praktikan dapat menyusun lembar asistensi kuesioner. Nah, berikut ini adalah pedoman untuk membuat lembar asistensi kuesioner. Pada lembar asistensi kuesioner ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdapat gambar produk. Pada gambar produk ini, praktikan diminta untuk memberikan gambar 3D AutoCAD produk secara tampak keseluruhan saja. Ini dapat diambil dari lembar asistensi produk yang telah diasistensikan. Yang kedua yaitu atribut produk beserta karakteristik teknisnya yang harus memiliki satuan ke dalam tabel matriks dan kebutuhan. Untuk kolom matriks ini merepresentasikan atribut yang dipilih, sedangkan kolom kebutuhan merepresentasikan karakteristik teknis dari atribut. Penentuan karakteristik teknis ini harus sejalan dengan atributnya dan harus memiliki satuan. Contohnya pada kolom matriks ini, kita menentukan atribut kapasitas luas. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kebutuhan apa yang dapat menjawab dari kapasitas luas tersebut dan juga kebutuhan ini yang memiliki satuan. Contohnya adalah luas penyimpanan. Luas satuannya meter persegi. Dan yang ketiga yaitu membuat pertanyaan kuesioner. Kelima atribut yang telah dibuat yang berada pada kolom matriks ini, kita jabarkan masing-masing atribut memiliki 2 pertanyaan dalam bentuk skala Likert 1-5. Sehingga total pertanyaan yang akan dibuat nanti adalah 10 pertanyaan. Contohnya, untuk atribut kapasitas luas, maka
Pertanyaannya adalah apakah Medicare Box memiliki rak yang cukup untuk mengorganisir berbagai obat? Dan yang kedua, apakah kotak Medicare Box memudahkan penempatan dan akses obat? Untuk yang portabilitas, ini pertanyaannya dapat seputar apakah berat produk pada Medicare Box memudahkan penempatan dan akses obat? Kemudian yang kedua, apakah berat produk terasa nyaman dan aman saat proses pemasangan di lokasi penggunaan? Dan lain sebagainya dapat disesuaikan dengan atribut masing-masing kelompok. Batas pengumpulan lembar asistensi ini sama dengan batas pengumpulan draft, yaitu H-1 praktikum jam 9 malam. Pengumpulannya jadikan satu dengan draft, tidak perlu di-print dan ditandatangan. Untuk asistensi LEMSIS kuesioner ini dapat dilakukan pada saat praktikum berlangsung, dengan batas maksimal ACC adalah saat hari praktikum masing-masing sesi pukul 9 malam. Selanjutnya dilakukan penjelasan terkait dengan software Excel. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan atribut. Di sini saya contohkan atribut kapasitas luas. Kemudian angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan skala Likert. Skala Likert 1 dinyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian angka 2, 4, 20, 64, dan 110 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari hasil kuesioner kalian. Misalnya saya contohkan pada atribut kapasitas luas. Dalam skala Likert 1 atau sangat tidak setuju. Oh, ternyata setelah direkap mendapatkan nilai sebesar 2. Dan seterusnya, seperti itu. Kemudian nilai MEAN. MEAN ini didapatkan dari pembagian antara sigma X dibagi dengan N. Sigma X ini merupakan perkalian antara skala Likert dan hasil kuesioner kalian. Misalnya di sini pada atribut kapasitas luas. MEAN-nya adalah sigma X dibagi dengan N, sigma X-nya 1 dikali dengan 2, ditambah 2 dikali dengan 4, ditambah 3 dikali dengan 20, ditambah 4 dikali dengan 64, ditambah 5 dikali dengan 110, dibagi dengan N. N ini merupakan jumlah responden yang kalian dapatkan. Misalnya saya contohkan di sini adalah 200. Maka MEAN pada atribut kapasitas luas sebesar 4,38. Kemudian setelah kalian mendapatkan nilai MEAN, kalian harus menentukan persentase dari nilai MEAN tersebut dengan cara MEAN dibagi dengan sigma MEAN dikali dengan 100%. Kemudian kalian sudah mendapatkan nih nilai MEAN dari masing-masing atribut. Maka kalian jangan lupa merankingnya dari nilai MEAN yang tertinggi sampai dengan nilai MEAN yang terendah. Selanjutnya dilakukan penentuan matriks kebutuhannya. Nah, penentuan matriks kebutuhan ini harus yang memiliki nilai satuannya. Misalnya saya contohkan pada atribut kapasitas luas, memiliki kebutuhan, luas penyimpanan, dan satuan yang dimiliki yaitu meter persegi. Kemudian saya contohkan lagi pada atribut portabilitas. Kebutuhannya adalah berat produk, maka satuannya adalah kilogram. Seperti itu. Jadi penentuannya harus memiliki nilai satuan. Kemudian dilanjutkan dengan tabel produk objektif. Pada tabel produk objektif terdiri dari target value, improvement rate, relative importance index, weight, dan weight persennya. Relative Importance Index ini merupakan nilai atribut produk berdasarkan prioritas. Nah, nilai Relative Importance Index ini merupakan asumsi kalian. Jadi kalian asumsikan sendiri. Kemudian ada target value. Nilai target value itu harus lebih besar atau sama dengan nilai Relative Importance Index. Misalnya saya contohkan pada atribut kapasitas luas. Pada atribut kapasitas luas, Relative Importance Index saya contohkan adalah nilainya 4. Kemudian target value-nya adalah 4. Nah, kalau kalian pengen target value-nya itu lebih dari nilai Relative Importance Index, misalnya adalah 5, maka boleh-boleh aja. Kemudian improvement rate. Improvement rate ini didapatkan dari pembagian antara target value dibagi dengan Relative Importance Index. Di sini
Misalnya saya contohkan 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1, seperti itu. Kemudian nilai weight ini merupakan perkalian antara relative importance index dikali dengan improvement rate. Di sini saya contohkan 4 dikali dengan 1 sama dengan 4. Kemudian nilai weight persennya yaitu didapatkan dari weight dibagi dengan sigma weight dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kalian kan sudah menentukan nilai relative importance index dan target value-nya berapa. Maka kalian jangan lupa menentukan produk dasar, basic produknya, dan produk inovasinya atau advance produknya. Di sini produk dasar dinyatakan dalam kotak warna hijau dan produk inovasi atau advance produk dinyatakan dalam kotak warna biru. Nah, kalian kalau misal nilainya sama, kalian harus menjajarkan atau kotak warna biru dan kotak warna hijau ini harus sejajar dengan nilai 4, seperti itu. Selanjutnya dilakukan penentuan pada tabel interaction matrix. Nah, tabel interaction matrix ini merupakan penentuan apakah ada atau tidaknya hubungan antara atribut produk dengan kebutuhannya. Kalian kan menentukan ada atau tidaknya hubungan dengan cara apa atau didasarkan dari mana? Didasarkan dari tabel ini, tabel hubungan interaction matrix. Simbol kosong memiliki arti tidak ada hubungan, maka nilainya adalah 0. Simbol segitiga memiliki arti hubungan lemah, maka nilainya adalah 1. Kemudian simbol lingkaran yang tidak ada warnanya memiliki arti hubungan sedang, maka nilainya adalah 3. Kemudian simbol lingkaran hitam memiliki hubungan yang sangat kuat, maka nilainya adalah 9. Misalnya saya contohkan pada atribut produk kapasitas luas dengan luas penyimpanan. Nah, mereka ternyata memiliki hubungan yang sangat kuat, maka nilainya adalah 9. Kemudian nilai 180 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari weight persennya, yaitu 20 pada atribut kapasitas luas, kemudian dikalikan dengan nilai hubungan yang sangat kuat, yaitu nilainya adalah 9. Maka 20 kali 9 yaitu 180. Kemudian kalian jangan lupa menentukan nilai sum score-nya. Sum score-nya ini merupakan penjumlahan dari masing-masing kebutuhan yang sudah kalian buat. Dan kalian jangan lupa menentukan nilai sum score keseluruhannya. Kemudian ada nilai priority. Nilai priority ini merupakan pembagian antara sum score dibagi dengan sigma sum score atau sum score keseluruhannya. Nah, kalian bisa melihat perhitungan lebih lengkapnya di sini. Selanjutnya, kalian menentukan tabel Host of Quality atau tabel HOQ-nya. Nah, kalian kan tadi sudah membuat tabel interaction matrix. Yang ini, kalian taruh saja di sini, atau kalian samakan saja dengan tabel interaction matrix. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara tabel interaction matrix dengan tabel HOQ-nya? Yaitu kalian harus menambahkan measurement unit, nama produk pesaing yang terpilih, nama produk yang dirancang, dan target value-nya. Misalnya saya kasih contoh pada measurement unit luas penyimpanan. Measurement unit ini merupakan satuan dari kebutuhan yang sudah kalian buat. Kalian bisa lihat di tabel ini, pada tabel daftar matriks kebutuhan. Oke, jadi misal saya contohkan pada kebutuhan luas penyimpanan memiliki measurement unit luas, maka produk pesaing yang terpilih saya kasih luasnya adalah 30 kali 25 cm. Kemudian produk yang dirancang saya kasih luas yaitu 35 kali 30 cm dan target value-nya saya kasih luas 35 kali 30 cm. Nah, contoh lain misal pada berat produk memiliki measurement unit kilogram. Maka produk pesaing terpilih saya kasih berat 2,5 kilogram. Kemudian produk yang dirancang
saya kasih berat 2 kilogram dan target value-nya adalah 2 kilogram. Nah, nilai yang digunakan sebagai pembanding dengan produk bersaing bersifat asumsi dengan ketentuan nilai pada produk yang dirancang lebih unggul daripada produk pesaing. Sehingga nilai produk yang dirancang sama dengan nilai target value. Seperti itu. Kemudian cara menentukan tabel yang ada di sini bagaimana? Nah, ini merupakan hubungan antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain. Misalnya pada luas penyimpanan dengan berat produk. Oh, ternyata mereka memiliki hubungan yang sedang. Maka di sini dituliskan simbol lingkaran yang tidak ada warnanya. Kemudian luas penyimpanan dengan kebutuhan yang ketiga. Oh, ternyata mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. Maka dituliskan simbol lingkaran hitam. Kemudian pada luas penyimpanan dengan kebutuhan yang nomor 4. Oh, ternyata mereka memiliki hubungan yang lemah. Maka di sini ditulis simbol dengan segitiga. Dan seterusnya. Jadi kalian harus menentukan kebutuhannya sendiri dan hubungan antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, di sini terdapat peta kerja, yang dimana peta kerja adalah gambaran sistematis dan jelas dari proses kerja. Jadi, pada peta kerja terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada operation process chart atau peta proses operasi, yang dimana bisa kita lihat di sini, ini merupakan detail OPC. Dalam kolom bagian atas, di sini terdapat nama objek yang dapat disesuaikan dengan nama objek dari kelompok masing-masing. Ada nomor peta dipetakan oleh kelompok berapa dan tanggal pemetaan. Kemudian di sini ada komponen-komponen untuk komponen pertama, yaitu kotak P3K, dan kalian bisa menuliskannya di bawah, yaitu ukuran dari kotak P3 itu sebesar 30 kali 45 kali 12 cm. Dilanjutkan dengan kegiatan pertama yaitu operasi 1. Sini kalian bisa menuliskan keterangannya, yaitu keterangan pembuatan pola. Kemudian di sini juga menuliskan alat yang digunakan, yaitu alat gambar, dan di sini terdapat waktu yang diperlukan sebanyak 20 menit. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu operasi 2, yaitu dengan keterangan pemotongan pola, alat yang digunakan mesin potong dan waktu yang diperlukan sebanyak 50 menit. Dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya hingga kegiatan penyimpanan. Di sini juga terdapat ringkasan, yaitu ringkasan kegiatan yang sudah kalian buat, dimulai dari kegiatan operasi dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat jumlah dan total waktu yang diperlukan di setiap jenis kegiatan. Kemudian untuk peta kerja yang kedua yaitu flow process chart atau peta aliran proses. Yang di mana FPC ini dimulai dengan mengidentifikasi di setiap langkah kerja yang terjadi secara berurutan mulai dari bahan baku diambil hingga produk selesai dan disimpan. Nah, di sini merupakan detail dari FPC, dimulai dari kolom bagian atas ada nama objek, nomor peta, dipetakan oleh kelompok berapa, dan tanggal pemetaan. Kemudian di sini terdapat uraian kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, kalian bisa mengklasifikasikannya ke dalam simbol peta kerja. Kemudian di sini juga ada alat pemindahan, jumlah, waktu, dan jarak yang diperlukan. Di sini kalian juga menuliskan ringkasan dari setiap jenis kegiatan. Dimulai dari jenis kegiatannya, simbolnya, total kegiatan, dan waktu total yang diperlukan hingga kalian dapat menjumlahkan total waktunya. Dan di sini sebagai contoh sebanyak 486 menit. Selanjutnya terdapat peta kerja yang ketiga yaitu assembly process chart. Pada pembuatan APC ini dimulai dari kolom bagian atas yaitu ada nama objek, nomor peta, dipetakan oleh kelompok berapa, dan tanggal pemetaan. Nah, pada APC ini merupakan peta yang dapat disesuaikan dengan kegiatan perakitan. Di sini
terdapat komponen perakitan untuk badan kotak P3K. Di sini kalian bisa menuliskan ukuran dengan dua satuan, yaitu pertama ada satuan sentimeter, yaitu sebesar 30 kali 45 kali 12 cm. Dilanjutkan dengan mengkonversi ukuran centimeter menjadi inci, yaitu sebesar 11,81 kali 17,72 kali 4,72 inci. Dilanjutkan dengan kegiatan perakitan hingga kegiatan penyimpanan. Kemudian di sini juga terdapat ringkasan kegiatan dimulai dari kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, jumlahnya, dan total waktu yang diperlukan. Nah, kemudian di sini terdapat pembuatan SOP masing-masing workstation, dan di mana SOP workstation ini dibuat agar menjadi pedoman kalian untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, dalam pembuatan SOP ini, kalian bisa menyesuaikan dengan contoh data waktu produksi. Sebagai contoh, di sini ada SOP Workstation pembuatan pola. Untuk detailnya, di sini ada nomor dokumen, ada mulai berlaku. Di sini kalian bisa menuliskan tanggal praktikum masing-masing sesi, ada revisi dan halamannya. Kemudian di sini terdapat latar belakang pembuatan pola, tujuannya dituliskan dalam satu kalimat, ruang lingkupnya, peralatan yang digunakan apa saja, ini cuman menuliskan alatnya aja, tidak perlu bahannya, kemudian tanggung jawabnya, serta prosedur apa saja yang dilakukan dalam pembuatan pola. Nah, untuk SOP Workstation ini, karena kalian melihat dari contoh data waktu produksi, ketika ada komponen kotak P3K dan juga ada komponen hand sanitizer, dengan workstation-nya sama, contohnya ada pembuatan pola, di sini juga ada pembuatan pola, kalian cukup menuliskan satu workstation saja. Kemudian juga di sini contohnya ada pemotongan pola, di sini juga ada pemotongan pola, kalian bisa menuliskan satu workstation pemotongan pola. Dilanjutkan dengan workstation eh, berikutnya. Di sini juga terdapat contoh pembuatan SOP workstation. Ini lebih detailnya lagi. Kalian bisa eh, melihat mulai dari nomor dokumen, mulai berlaku, revisi halaman, hingga prosedur yang dilakukan. Nah, selanjutnya di sini terdapat analisis biaya yang dimana biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku. Jadi pada biaya bahan baku ini disesuaikan dengan produk dari kelompok masing-masing. Dan perlu diingat pada bahan baku ini kalian harus menyesuaikannya dengan bill of material yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian, di sini terdapat penulisan biaya bahan baku dengan menuliskan bahan baku beserta ukurannya. Di sini sebagai contoh, bahan baku pertama yaitu kayu dengan ukuran sebesar 1 kali 15 kali 1 cm. Kedua, ada bahan baku triplek dengan ukuran sebesar 50 kali 50 cm. Kemudian di sini juga terdapat kolom harga yang dimana untuk penentuan harga di sini ditentukan berdasarkan asumsi dari kalian. Namun asumsi ini itu sebaiknya juga disesuaikan dengan hasil survei pasar. Nah, selanjutnya setelah melakukan penentuan harga, kalian dapat menjumlahkan harga-harga tersebut dengan menuliskan total biaya bahan bakunya di sini. Selanjutnya, untuk biaya yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Nah, di sini terdapat contoh penulisan biaya tenaga kerja, yaitu pertama ada tenaga kerja pemotongan, kedua tenaga kerja pengecetan, dan seterusnya. Untuk penentuan harganya juga sama, ditentukan berdasarkan asumsi dari kalian. Dan eh, asumsi tersebut harus juga disesuaikan dengan survei pasar. Kemudian di sini juga terdapat biaya operasional, yang dimana contoh biaya operasional itu yang pertama ada biaya listrik, kedua ada biaya transportasi, dan lain sebagainya. Dan untuk penentuan harga juga di sini dapat disesuaikan dengan asumsi kalian. Nah, kemudian dilakukan perhitungan harga jual dengan menentukan harga pokok produksi, yang dimana HPP ini diperoleh dari total biaya bahan baku, ditambah total biaya tenaga kerja, ditambah total biaya operasional.
Nah, setelah mendapatkan harga pokok produksi ini, dilanjutkan dengan menentukan berapa persen keuntungan yang akan kalian dapatkan. Misalnya, harga pokok produksi kalian sebesar 330.000 dan kalian itu ingin mengambil 10% dari eh, keuntungan kalian. Nah, cara menghitungnya itu dengan cara persentase yang kalian inginkan dikalikan harga pokok produksi. Hasilnya 10% dikali 330.000 sama dengan 33.000. Kemudian dilakukan perhitungan harga penjualan yang dimana harga penjualan diperoleh dari HPP ditambah laba. Nah, karena harga pokok produksi yang saya contohkan itu sebesar 330.000 dan laba yang didapatkan sebesar 33.000, maka harga pokok produksi ditambah laba 330.000 ditambah 33.000 sama dengan 363.000. Nah, selanjutnya di sini terdapat hasil dan pembahasan yang di mana hasil ini diperoleh dari pengolahan data pada perhitungan harga jual produk kalian. Nah, pada hasil dan pembahasan ini juga kalian dapat menuliskan berapa persen laba yang kalian inginkan dan menuliskan harga jual produk kalian yang akan dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya, di modul 1 ini terdapat beberapa subbab wajib untuk dicantumkan di tinjauan pustaka bab 2 yang terdiri dari desain produk, desain kuesioner, pengembangan produk, penetapan kebutuhan, quality function development, loss of quality, dan peta kerja yang memuat OPC, FPC, dan EPC. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum modul 1.